Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Putra Pratama, NIM 19083. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi UAS algoritma pemrograman yang dibimbing oleh Bapak Vicky. Yang pertama adalah pernyataan nested for. Pernyataan nested for adalah suatu perulangan for di dalam perulangan for yang lainnya. Untuk umum pernyataan nested for sebagai berikut adalah for inisialisasi syarat pengulangan pengubah nilai penjajah, dan di dalam for adalah ada for yang lain dengan inisialisasi syarat pengulangan dan pengubah nilai penjajah, dan berikutnya adalah pernyataan atau perintah yang akan dilaksanakan. Di dalam penggunaan nested for, perulangan yang di dalam terlebih dahulu dihitung hingga selesai, kemudian perulangan yang di luar diselesaikan. Untuk flowchart-nya sebagai berikut. Pertama adalah start, dan lalu dilanjutkan ke main loop, dan dilanjutkan kepada for-nya. Jika true, maka lanjut ke for yang ada di dalam dengan nested loop in atau inisialisasi for yang di dalam, lalu perintah for-nya. Jika true lagi, akan dilanjutkan ke dalam perintah for yang ada di dalam dan dilanjutkan ke increment atau decrement-nya. Jika false pada for yang di dalam, lanjut ke increment pada for yang ada di luar. Jika for yang ada di luar adalah false, maka dilanjutkan ke stop. Untuk codingannya seperti ini, dan penjelasannya adalah include stdio ini adalah library bahasa C, dan untuk conio.h adalah menerbitkan antarmuka, sedangkan toyostream adalah library bahasa C++ untuk in dan out-nya. Untuk using namespace std adalah untuk mendeklarasikan semua perintah untuk main blok kode yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Untuk integer adalah tipe data yang menampung bilangan bulat. Untuk for adalah berulangan. Yang pertama A sama dengan 1 adalah inisialisasi, A kurang dari sama dengan 10 adalah syarat pengulangannya. Untuk A++ adalah pengubah nilai penjajah. Print garing N adalah printf ini adalah output yang menampilkan yang tampil di layar. Untuk for yang di dalam sama, tapi untuk perulangan dan syarat pengulangannya yang berbeda. Dan yang tampil adalah A, perintah A, dan hasil dari codingannya adalah seperti ini. Untuk nested for. Selanjutnya adalah if else majemuk. Untuk if else majemuk adalah bentuk dari if else bertingkat. Sebenarnya serupa dengan nested if. Keuntungan penggunaan if else majemuk adalah bertingkat dibanding dengan nested if adalah penggunaan bentuk penulisannya yang lebih sederhana. Untuk bentuk umumnya adalah if dalam kurung syarat dan perintah-perintahnya. Selanjutnya adalah else if, syarat dan perintah-perintah, dan dilanjutkan dengan else dan perintah-perintahnya.
Untuk diagram alir atau flowchart-nya adalah pertama, kondisi pertama jika false dilanjutkan ke kondisi kedua. Jika true dilanjutkan ke perintah pada kondisi pertama dan dilanjutkan ke statement. Jika false dilanjutkan ke kondisi kedua dan dilanjutkan ke perintah kedua dan setelah itu dilanjutkan statement. Jika false pada kondisi kedua maka dilanjut ke kondisi ketiga dan untuk jika true dilanjut ke statement pada kondisi ketiga dan jika false dilanjut ke statement kondisi ketiga. Dan akhirnya ketemu di statement di luar if atau if. Contohnya adalah seperti ini. Untuk penjelasannya sama, stdio adalah library untuk in out pada C, conio adalah menampilkan antar muka, stream adalah library pada C++. Using namespace adalah untuk mendeklarasikan semua perintah pada C++. Untuk main dalam kurung adalah blok kode yang akan dieksekusi. Selanjutnya adalah float. Float adalah tipe data pecahan yang lebih besar. Cout adalah untuk yang akan ditampilkan pada layar. Sedangkan cin adalah perintah dasar untuk proses input. Pertama adalah if. Syaratnya adalah pendapatan sama dengan lebih dari sama dengan 0 sampai kurang dari 200.000. Untuk perintahnya adalah jasa sama dengan 10.000 dan komisinya sama dengan 0,1 dikali pendapatan. Dilanjutkan pada else if, syaratnya adalah pendapatan kurang dari sama dengan 500.000, untuk jasanya adalah 20.000. Untuk perintahnya jasa sama dengan 20.000, sedangkan perintah kedua komisi sama dengan 0,15 kali pendapatan. Untuk else if-nya adalah jasa sama dengan 30.000 dan komisi sama dengan 0,2 dikali pendapatan. Untuk total sama dengan komisi plus jasa adalah perintah untuk menghitung total. Dan cout-nya atau yang ditampilkan pada outputan adalah uang jasa dengan jasa sebagai yang akan ditampilkan, hasil yang akan ditampilkan, dan untuk uang komisi yang akan ditampilkan adalah komisi, input integer komisi, sedangkan untuk hasil total yang akan ditampilkan adalah total. Gauge adalah cara untuk membaca data karakter pada pemrograman. Untuk contohnya pada outputan seperti ini. Jika diinputkan 200.000, maka uang jasanya adalah 10.000 dan uang komisinya adalah 20.000. Jadi hasil totalnya adalah 30.000. Selanjutnya adalah switch case. Switch case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Pernyataan switch case ini memiliki kegunaan sama seperti if, else, bertiga, tetapi penggunaannya untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer. Bentuk penulisan perintah ini sebagai berikut. Bentuk umumnya adalah switch case, ekspresi integer atau karakter. Case konstanta pertama dilanjutkan ke perintahnya, kemudian break. Dan case konstanta kedua, perintahnya, kemudian break. Setiap cabang akan dijalankan
jika syarat nilai konstanta tersebut terpenuhi, dan default akan dijalankan jika semua cabang di atas tidak terpenuhi. Pernyataan break menunjukkan perintah untuk keluar dari switch. Jika pernyataan ini tidak ada, maka program akan diteruskan ke cabang-cabang yang lainnya. Untuk diagram alirnya adalah switch case data case pertama. Jika dipilih case pertama akan dilanjutkan ke blok, jika true ke blok ke perintah pada case pertama dan break. Jika false pada case pertama maka dilanjutkan ke case kedua, dan jika true dilanjutkan ke perintah pada case kedua. Jika false maka akan dilanjutkan ke case yang berikutnya, dan dilanjutkan ke, jika true akan dilanjutkan ke perintah blok berikutnya. Jika false maka dilanjutkan ke default. Untuk programnya seperti ini. Untuk stdio sama seperti sebelumnya adalah library untuk in-out pada bahasa C. Untuk onio adalah menampilkan antarmuka. Untuk JStream adalah library in-out pada C++. Using namespace std untuk mendeklarasikan semua perintah. Untuk main dalam kurung adalah blok kode yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Cara kode adalah tipe data untuk huruf, angka, dan tanda baca, dan sebagainya. Untuk cout adalah output yang akan keluar pada perintah yang pada layar. Untuk in adalah perintah dasar untuk proses inputan. Switch kode, ekspresi integer atau karakter. Yang pertama adalah syaratnya jika inputannya A, maka outputan yang keluar adalah alat olahraga. Jika benar, maka break perintah untuk keluar dari switch. Jika inputannya P, maka outputan yang keluar adalah alat elektronik, dan break perintah untuk keluar dari switch. Dilanjutkan pada C, jika inputannya C, maka outputannya adalah alat masak, dan break untuk keluar. Jika inputan bukan dari ketiganya, maka akan default, dan outputannya adalah Anda salah memasukkan kode, dan break. Gates adalah untuk membaca data besar. Untuk penampilannya seperti itu. Jika kita menginputkan B, maka yang keluar adalah alat elektronik. Selanjutnya adalah quiz. Untuk quiz pertama adalah membalik data, membalik string. Untuk flowchart-nya seperti berikut. Penjelasannya adalah pertama mulai. Untuk ini adalah storage-nya integer A, integer 1 sampai integer 1 size of data itu adalah cara untuk mendapatkan panjang dari sebuah array atau pointer. Dilanjutkan untuk inputan datanya adalah input data 12895. Ini adalah inputan yang atau data yang akan dibalik. Selanjutnya adalah inisialisasi variabel pada for. Yang pertama adalah A,
Untuk inisialisasinya A sama dengan I dikurangi 1. Dan syarat pengulangannya adalah kondisi for A lebih dari sama dengan 0. Dan dilanjutkan pada outputan adalah cetak variabel dan cetak variabel keluarannya adalah data. Dan dilanjutkan ke decrement per for, min, dan selesai. Untuk penjelasan untuk hasilnya seperti ini. Inputan pertama adalah 12895 dan hasil pada outputannya adalah kebalikannya 59821. Selanjutnya pada kuis kedua adalah menghitung dan menampilkan huruf kapital. Untuk penjelasannya sekaligus menjelaskan tentang flowchart-nya. Untuk include stdio adalah library seperti yang sebelumnya. Untuk string.h adalah library untuk memanggil string. Lanjut ke storage-nya integer. Integer adalah sebuah data pada bilangan, yaitu storage i dan jum. Inisialisasinya char adalah karakternya adalah string dan capital. Untuk inputannya adalah char. Selanjutnya adalah for. Untuk for inisialisasi pertamanya adalah i sama dengan 0. Ini untuk cout adalah outputan yang keluar di layar dan cin-nya adalah perintah dasar untuk proses inputan. Dan lanjut ke syaratnya adalah kondisi for j kurang dari string len. Dan dilanjut karena di dalam for ada if, dilanjut ke if jika inputannya adalah huruf kapital, maka perintahnya adalah kapital jum sama dengan karakter dan jum plus untuk incrementnya. Dan jika benar, maka dilanjut ke karena pengulangan, karena for adalah karena masuk ke dalam for, maka dilanjut ke increment for i++ dan lanjut ke outputannya. Pada outputan jumlah huruf kapital, outputannya adalah u, pada huruf kapitalnya adalah kapital. Lanjut ke return 0 pada selesai. Jadi untuk hasilnya elektro jumlah huruf kapitalnya adalah 7 dan huruf kapitalnya adalah elektro. Selanjutnya adalah kuis ketiga tentang mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil dan sebaliknya huruf kecil menjadi huruf kapital. Untuk diagram alirnya sekaligus menjelaskan codingannya. Yang pertama adalah seperti sebelum-sebelumnya, string data untuk memanggil string, stdio, library bahasa C, Conio antarmuka, ya stream adalah bahasa C++, using namespace, mendeklarasikan semua perintah, main dalam kurung adalah blok kode,
yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Untuk storage-nya adalah integer A. Integer adalah tipe data untuk menampung bilangan bulat, dan char dengan karakter. Char adalah tipe data untuk huruf, angka, tanda baca, dan lain-lain. Dan untuk inputannya adalah string, card, dan dilanjutkan untuk cout ini adalah outputan yang akan ditampilkan pada layar, dan cin adalah untuk membaca string atau garis dalam aliran input. Untuk yang pertama adalah for, inisialisasinya adalah A sama dengan 0, dan syaratnya adalah A kurang dari 100. Dilanjut, karena di dalam for ada if jika huruf kapital, untuk ini 65 sampai 90 adalah tabel ASCII untuk huruf kapital. Jika huruf kapital, maka akan ditambah 32 untuk menghasilkan huruf kecil. Dan jika huruf kecil, untuk 97 sampai 122 adalah tabel ASCII untuk menampilkan huruf kecil. Dan perintahnya pada else if adalah jika huruf kecil maka karakter dikurangi 32 untuk menghasilkan huruf kapital. Setelah itu dilanjutkan ke increment A++ pada for. Setelah itu lanjut ke outputan karakter dan selesai. Untuk outputannya seperti ini. Untuk huruf kapital pada elektro diganti menjadi huruf kecil, dan huruf kecil pada yes diganti menjadi huruf besar. Selanjutnya adalah quiz yang keempat atau yang terakhir, yaitu tentang irisan antara dua array. Untuk diagram alirnya, yang pertama sekaligus menjelaskan tentang programnya. Include your stream mendadak library C++ using namespace, mendeklarasikan semua perintah main dalam kurung adalah blok kode yang akan dieksekusi. Dan untuk storage-nya adalah integer, C, I, J, jump, irisan, dan dicari. Dan untuk inputannya adalah A dan B, yaitu 1, 2, 3. Untuk A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk B adalah 1, 2, 3, 7, 8, 9. Integer itu adalah tipe data yang menampung bilangan bulat. Untuk cout ini adalah yang akan ditampilkan pada layar. Untuk selanjutnya dilanjutkan ke for. Inisialisasinya adalah I sama dengan 0. Dan syaratnya adalah I kurang dari sama dengan 5. Dilanjut ke inisialisasi for yang ada di dalam, yaitu J sama dengan 0, dan syarat pengulangannya adalah J kurang dari sama dengan 5. Setelah itu jika dilanjutkan ke if
syaratnya adalah digaris sama dengan B dalam kurung J. Dan untuk perintah pertama adalah C dalam kurung jum irisan sama dengan dijari. Dan jum irisan plus untuk inkremennya. Setelah itu break, dilanjut ke increment pada perulangan for J++, dan dilanjut ke increment pengulangan yang ada di luar. For yang ada di luar adalah increment J++. Setelah itu dilanjutkan ke if yang di bawah. Untuk kondisinya atau syaratnya adalah jum irisan sama dengan 0. Dan untuk pernyataan pertama adalah outputannya jika tidak ada irisan maka perintah akan langsung selesai. Jika ada irisan maka ke else, yaitu pernyataan keduanya adalah ada irisan, dan dilanjut ke perulangan for, dan inisialisasinya adalah I sama dengan 0, dan syarat pengulangannya adalah I kurang dari jumlah irisan. Dan dilanjut ke outputannya adalah CI, dan setelah itu ke increment I++ pada for. Setelah itu baru selesai. Untuk hasil outputannya seperti ini. Karena yang sama pada inputan A dan B hanya 1, 2, 3, maka irisannya adalah 1, 2, 3. Karena 4, 5 yang lain adalah 4, 5, 6, dan pada A 4, 5, 6, dan pada B adalah 7, 8, 9 tidak beririsan, jadi tidak ditampilkan pada layar atau beroutput. Demikian hasil dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.